Kali ini kita bakal bahas topik yang penting nih buat masa depan lu, yaitu self-regulated learning. Dengar namanya aja udah kayak dengar pelajaran di kuliah ya. Tenang aja, gue janji bakal bikin ini jadi asik, gampang dicerna, dan yang pasti berguna banget buat kehidupan lu. Sebenarnya apa sih self-regulated learning itu? Simpelnya, ini adalah kemampuan lu buat ngatur proses belajar lu sendiri. Mulai dari nentuin tujuan, milih strategi, sampai ngevaluasi diri sendiri. Ibaratnya, lu itu kapten kapal pesiar pendidikan lu sendiri. Mau dibawa kemana, mau ngapain, itu semua ada di tangan lu. Keren kan? Banyak banget penelitian yang nunjukin kalau orang yang punya kemampuan self-regulated learning ini, mereka cenderung lebih sukses, lebih mandiri, dan gak gampang nyerah. Salah satu nama yang sering disebut-sebut dalam dunia ini adalah Barry J. Zimmerman. Dia itu kayak bapaknya self-regulated learning. Dalam berbagai bukunya kayak Self-Regulated Learning and Academic Achievement, dia ngejelasin kalau belajar mandiri itu bukan cuma soal kemampuan kognitif, tapi juga soal motivasi dan juga perilaku. Enggak cuma Zimmerman, ada juga banyak publikasi jurnal internasional yang ngedukung teori ini. Contohnya ada penelitian dari Shang and Erdmer di Journal Review of Educational Research yang judulnya Self-Regulation and Learning. Mereka nyimpulin kalau siswa yang dilatih buat punya self-regulated learning, performa akademiknya jauh lebih baik. Jadi ini bukan cuma omong kosong, tapi beneran ada bukti ilmiahnya. Lu gak percaya sama gua? Oke, percayalah sama jurnal-jurnal ilmiah yang udah direview sama profesor di seluruh dunia. Coba deh bayangin, lu lagi nonton video ini, tapi pikiran lu kemana-mana. Atau lu lagi belajar, tapi ujungnya malah scrolling TikTok. Nah, itu berarti lu belum sepenuhnya jadi kapten di kapal lu. Masih ada bajak laut yang ngeganggu. Sayangnya, bajak laut yang ngeganggu itu bukan... Ora Luffy. Kaizoku ni naru otoko da. Iya. Gue juga seorang nakama, gue udah nonton One Piece dari umur 7 tahun, waktu masih ada di TV, tapi sayangnya mereka cuma nampilin sampai arc Skypiea doang. Dan itu pakai dub Indonesia yang rada ngawur sih. Wait. Kayaknya kita nggak bahas ini deh. Yap, ini adalah contoh distraction yang gue bilang tadi. Nah, biar lu bisa jadi kapten yang handal, bukan bakas sencol, self-regulated learning itu punya 3 fase utama yang penting banget buat lu pahamin. Oke, dengerin baik-baik. Yang pertama itu adalah fase perencanaan, forethought phase. Di fase ini dimana lu nentuin tujuan lu mau ngapain. Misalnya, gua mau nonton video Kita Masih Bisa sampai habis dan nyatet poin-poin pentingnya. Ini adalah fase dimana lu ngerencanain apa yang lu mau pelajarin. Kenapa lu mau pelajarin itu dan gimana caranya? Jangan lupa, di sini juga ada self-efficacy, yaitu keyakinan lu kalau lu bisa ngelakuinnya. Kalau lu udah mikir duluan, gua mah nggak bakal bisa, ya udah bubar jalan. Ibarat mau masak mie, kalau lu udah nggak yakin bisa ngerebus air, ya kapan matangnya? Yang kedua itu adalah fase performa atau performance phase. Di fase ini dimana lu bener-bener ngelakuin apa yang udah lu rencanain. Ini saatnya lu menerapkan strategi yang udah lu pilih. Misalnya, kalau lu lagi belajar buat ujian, ya lu mulai baca buku, bikin ringkasan, atau ngerjain soal latihan. Di fase ini penting banget buat lu bisa fokus dan ngatur waktu lu dengan baik. Jangan sampai ke distract. Jangan sampai tergoda sama notifikasi HP atau ajakan nongkrong yang gak terlalu penting. Ingat, tujuan utama lu itu mau jadi kapten kapal, bukan penumpang. Dan yang gak kalah penting di fase ini ada yang namanya self-monitoring. Ini berarti lu terus-menerus ngecek diri lu sendiri. Apakah gua ada di jalur yang benar? Apakah strategi ini efektif? Ibaratnya lu lagi nyetir mobil, ya lu pasti ngelihat spion dan GPS misalnya, biar nggak nyasar kan. Ini juga berlaku sama belajar. Yang ketiga itu fase refleksi diri atau self-reflection phase. Oke, ini fase terakhir, tapi bukan berarti ini paling gak penting.
Ini fase dimana lu ngeliat balik ke proses belajar lu. Apa yang udah gua lakuin, apa ini berhasil, dan apa yang gak berhasil. Di sini, lu bakal ngevaluasi diri lu sendiri. Ada 2 bagian penting nih di sini. Yang pertama itu self-judgment, dan yang kedua itu self-reaction. Self-judgment itu ketika lu ngebandingin performa lu dengan tujuan awal lu. Kalau lu udah mencapai tujuan lu bisa kasih hadiah atau reward kecil ke diri lu sendiri. Contohnya, gua udah selesai belajar materi ini sesuai target. Sekarang gua bisa main game sejam 2 jam misalnya. Tapi kalau belum, ya lu bisa nyari tahu kenapa dan bikin rencana perbaikan. Jangan sampai nyalahin keadaan. Nah, kalau self reaction itu gimana respon lu terhadap evaluasi diri lu? Apakah lu jadi lebih termotivasi buat belajar lagi atau malah jadi bikin malas? Kalau lu punya self-regulated learning yang bagus, lu bakal ngambil pelajaran dari kesalahan lu dan jadi lebih semangat buat ngejar tujuan lu selanjutnya. Ingat, kegagalan itu bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari petualangan baru. Jadi, self-regulated learning ini bukan cuma sekedar teori, tapi ini adalah skill yang bisa lu latih dan kembangin. Semakin sering lu berlatih, ya lu semakin handal jadi kapten kapal pendidikan lu sendiri. Dan ketika lu bisa ngatur proses belajar lu, ya dijamin lu bakal bisa termotivasi, lebih fokus, dan pastinya lebih sukses di segala bidang. Nggak cuma di sekolah atau di kuliah, tapi juga di kehidupan sehari-hari. Gimana? Udah mulai tercerahkan kan? Gak ada lagi alasan buat bilang gua nggak bisa atau gua nggak ngerti. Karena sekarang lu udah tahu kunci buat jadi pelajar yang mandiri dan juga efektif. Simpelnya gini, pertama lu rencanain apa tujuan lu. Yang kedua, lu lakuin itu bener-bener dan sungguh-sungguh. Yang ketiga, ngecek apakah yang lu lakuin itu sesuai dengan tujuan awal lu. Simpel kan? Jadi, ingat ya, kita masih bisa. Dengan self-regulated learning, kita masih bisa meraih semua impian dan tujuan kita. Kita masih bisa jadi versi terbaik dari diri kita. Kita masih bisa buat belajar hal-hal baru setiap harinya. Dan yang paling penting, kita masih bisa terus berkembang dan menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan lupa like video ini, komen di bawah kalau lu punya pengalaman self-regulated learning, dan subscribe channel Kita Masih Bisa biar gak ketinggalan video-video seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan ingat, kita masih bisa.